Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Badril Asrof dengan NIM A8102501660. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tapak suci. Pada tahun 1872 di Banjarnegara lahirlah seorang putra dari Kyai Haji Syuhada yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil memiliki karakter yang berani dan tangguh sehingga disegani oleh kawan-kawannya. Ibrahim belajar pencak dan kelak menginjak usia remaja telah menunjukkan ketangkasan pencak silat. Setelah menjadi buronan di Belanda, Ibrahim berkelana hingga sampai ke Betawi dan selanjutnya ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Tanah Suci menikah dengan putri Kyai Haji Ali. Ibrahim kemudian mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara. Sepulang dari ibadah haji, Ibrahim masih menjadi buronan Belanda, sehingga kemudian berganti nama menjadi Kyai Haji Busyra Syuhada. Pondok pesantren Binorong berkembang pesat di antara santri-santrinya, antara lain Ahyad Adik, Misan Ibrahim, Muhammad Yasin, dan Sudirman yang kelak menjadi jenderal besar. Sebelum tapak suci berdiri pada tahun 1920-an, di Kauman banyak berkembang aliran pencak silat yang menggunakan kekuatan mistis, sehingga warga Muhammadiyah merasa nilai-nilai yang diajarkan Islam dibayang-bayangi. Mereka merasa bahwa dengan menggunakan beberapa ayat suci Al-Quran sebagai mantra, kelompok mujarobat, Asmaul Husna dan karomah pada dasarnya bersifat tahayul. Ajaran mujarobat misalnya seringkali didasarkan pada kekuatan benda mati yang digunakan sebagai alat pertahanan diri atau untuk menangkal bahaya. Anggota Asmaul Husna malah percaya bahwa pertahanan diri dapat diperoleh melalui pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Dengan membaca sifat-sifat Allah, seseorang dapat meningkatkan kualitas kekuatan batinnya. Untuk mencapai inti kekuatan tersebut, seorang pesilat juga harus melakukan praktik tapa tertentu sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan Kyai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1912, yang menurut warga Muhammadiyah sama sekali tidak Islami. Warga Muhammadiyah juga tidak dapat menerima bahwa perkumpulan karomah mencari kekuatan spiritual dengan berdoa kepada Allah dengan bacaan-bacaan tertentu. Tahun 1921, dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Kyai Haji Busyra Syuhada bertemu pertama kali dengan dua kakak beradik, yaitu Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahid. Diawali dengan adu kaweruh antara Muhammad Wahid dengan Ahyad, yang kelak berganti nama menjadi Haji Burhan. Selanjutnya kedua kakak beradik ini mengangkat Kyai Haji Busyra sebagai guru. Kyai Haji Busyra Syuhada kemudian pindah dan menetap di Yogyakarta, sehingga aliran pencak silat Banjaran yang awalnya dikembangkan melalui pondok pesantren Binorong kemudian dikembangkan di Kauman, Yogyakarta.
atas restu pendekar besar Kiai Haji Busro Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib, diizinkan untuk membuka perguruan dan menerima murid. Tahun 1925 dibukalah perguruan pencaksilat di Kauman, terkenal dengan nama Cikauman. Perguruan Cikauman dipimpin langsung oleh pendekar besar Muhammad Wahib dan pendekar besar Ahmad Dimyati. Dari Cikauman muncul Empu Syamsuddin yang kemudian mampu mengembangkan jurus Cikauman yang dengan memperkenalkan jurus-jurus baru seperti kata, lembu jantan, dan terkaman harimau lapar, serta mendirikan aliran Siranoman. Akhirnya, Siranoman menjadi tahap persiapan yang diperlukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Cikauman. Perguruan Siranoman berletak di Kauman sebelah utara, melahirkan seorang pendekar muda, yaitu Muhammad Zahid, yang mempunyai seorang murid andalan bernama Muhammad Bari Irsyad. Pendekar Muhammad Bari Irsyad sebagai murid angkatan ke-6 yang telah dinyatakan lulus dalam menjalani penggemblengan oleh pendekar Muhammad Zahid dan Muhammad Syamsuddin, Muhammad Wahib, dan Ahmad Dimyati. Kemudian mendirikan perguruan Kasegu. Kasegu merupakan senjata khas yang berlafal Muhammad yang diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Irsyad. Atas desakan murid-murid perguruan Kasegu kepada pendekar Muhammad Bari Irsyad untuk mendirikan satu perguruan yang menggabungkan perguruan yang sejalur Cikauman, Siranoman, dan Kasegu, maka didirikanlah perguruan tapak suci pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Ketua umum pertama tapak suci adalah Jarnawi Hadikusumo. Beberapa waktu setelah tapak suci berdiri, pemuda Muhammadiyah Kauman Yogyakarta yang saat itu membawahi beberapa kegiatan seperti drum band, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, berinisiatif untuk menjadikan tapak suci sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, tapak suci ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Konferensi Nasional Tapak Suci pertama kali diselenggarakan pada tahun 1966 setelah terjadinya tragedi G30 SPKI. Konferensi ini merumuskan penetapan organisasi secara nasional dan perguruan tapak suci dikembangkan namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Muhammadiyah, Putra Muhammadiyah. Itu tadi adalah sejarah singkat berdirinya tapak suci. Dan sekarang saya akan menjelaskan arti lambang tapak suci. Arti lambang tapak suci yang berbentuk bulat artinya bertekad bulat, berdasar biru artinya keagungan, bertepi hitam artinya kekal dan abadi, melambangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar yang berarti keharuman, warna merah berarti keberanian, daun kelapa hijau kesempurnaan, bunga melati putih artinya kesucian. Jumlah bunga melati ada 11, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Tangan kanan putih artinya keutamaan, tangan terbuka artinya kejujuran, berjari rapat artinya keeratan, ibu jari tertekuk kerendahan hati, sinar matahari kuning artinya putra Muhammadiyah. Keseluruhan lambang tersimpul dengan nama tapak suci yang mengandung arti tapak suci bertekad bulat,
mengagungkan asma Allah yang bersifat kekal dan abadi. Tapak suci dengan keberanian menyebarkan keharuman dengan sempurna, dan tapak suci dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, serta mengutamakan keeratan persaudaraan, kejujuran, dan rendah hati. Dan lambang itu berada dalam pancaran sinar matahari bermakna tapak suci Putra Muhammadiyah. Tapak suci adalah ORTOM, yaitu Organisasi Otonom Perserikatan Muhammadiyah. Ikrar anggota Tapak Suci Muhammadiyah. Saya, anggota Tapak Suci Muhammadiyah, berikrar setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. 2. Mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela keadilan dan kebenaran. 3. Menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang tercela. 4. Mencari perdamaian dan kasih sayang, serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. 5. Patuh dan taat pada peraturan, serta percaya pada kebijaksanaan pimpinan. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil azim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.